وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. Bab sholatil Jum'ah. Tentang sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah ini diawali pengerjaannya oleh Sayyidina Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Di Mekah masih banyak udzur, masih belum bisa, dan diwajibkannya juga waktu beliau perjalanan dari Kuba ke kota Madinah. Perjalanan ada perintah untuk sholat Jumat, maka beliau dirikan suatu tempat yang kemudian sekarang dibangunlah masjid disebut Masjid Al-Jum'ah, karena disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat mulai sholat Jumat. Dan ini sholat Jumat itu menjadi satu simbol atau syiar, ya. Simbol atau syiar penampakan adanya umat Islam. Makanya ini seperti idnya umat Islam bagi laki-laki terutama. Idul fuqara, idnya orang-orang fakir. Dari zaman-zaman dulu salafus saleh itu saking perhatiannya pada sholat Jumat, itu ada sebagian tempat habis subuh itu udah berangkat. Habis sholat subuh udah berangkat sholat Jumat. Tapi masih mendapati dulu ada tempat-tempat jam 10 itu orang ada yang udah berangkat sholat Jumat. Dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan di situ bahwa ada riwayat nanti di akhirat orang yang paling cepat berangkat sholat Jumatnya itulah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala di surga. Bahkan dijelaskan dalam Ihya juga ada yang berangkat itu sebelum subuh pakai bawa obor, karena saking pengennya dapat makom dengan satu kedudukan yang dekat dengan Allah Ta'ala di surga nanti. Man lazimahu dhuhru lazimathul Jum'ah. Barang siapa wajib padanya sholat zuhur, maka wajib pula baginya sholat Jumat. Muslim baligh aqil. Illal abda, kecuali hamba sahaya, ini dah nggak ada sekarang. Wal mar'ata, dan perempuan nggak wajib juga. Wal musafirah, dan musafir. Fi ghairi maksiatin, dalam selain maksiat, walau safaran qasiran, walaupun safar yang pendek. Nah ini hamba saja udah mar'ah atau wanita ini, dia gak wajib. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat gimana? Tempat tersedia, fitnah gak ada. Ini sebagai tempat di kampung-kampung gitu, apalagi di sana ada thariqat itu biasanya perempuan itu nggak ikut sholat Jumat. Terus gimana wajib pulang zuhur? Ya enggak, udah tertunai. Dan musafir ini ada syaratnya, ya. Ini yang
seringkali kurang tersampaikan. Merasa asal musafir aja terus nggak sholat Jumat. Ini musafir ini yang dapat rukhsah, dapat keringan yang nggak sholat Jumat, itu adalah musafir yang berangkatnya sebelum adzan subuh hari Jumat itu. Makanya kalau misalnya ini naik kereta api hari Jumat, ya, naik kereta api hari Jumat, jadwalnya jam 7 misalnya, gimana sholat Jumatnya? Dia wajib nggak mengerjakan? Wajib nggak? Hah? Dapat kewajiban mengerjakan sholat Jumat nggak? Kan jam 7 itu jadwal kereta, bukan waktu dia berangkat. Maka gimana caranya supaya dia nggak dosa meninggalkan sholat Jumat? Kalau dia berangkat dari rumah setengah 8, setengah 7 misalnya, karena stasiun dekat kekejar, maka gimana caranya? Ya berangkatlah dari rumah sebelum subuh. Kan udah mulai safar itu, sebelum subuh udah berangkat, nunggu di sekitar stasiun situ, setelah subuh di situ lalu berangkat, walaupun jadwalnya jam 7, setengah 8 gitu, nggak masalah. Yang penting dia udah memulai safar dari sebelum subuh hari Jumat. Dan kalau berangkatnya setelah subuh hari Jumat, ya dia walaupun musafir, kewajiban sholat Jumat tidak gugur. Itu maksudnya. Asalkan fi ghairi maksiyah, untuk selain maksiat, bukan karena maksiat. Ya ulang lagi ya, dulu udah pernah dijelaskan ulang. Jadi ada safar yang memang maksudnya untuk maksiat, ada safar yang maksudnya bukan untuk maksiat, walaupun terkadang dalamnya ada maksiat. Nah, ini beda. Ada safar maksudnya untuk maksiat, memang untuk maksiat. Janjian sama temennya mau pesta miras misalnya, pun nanti di Jakarta kita di klub ini misalnya, itu maksudnya udah maksiat, maka itu gak ada rukhsah. Baik rukhsah safar, sholat safar, sholat jamaah, sholat qashar, apalagi meninggalkan sholat Jumat, itu gak ada rukhsah dia. Walaupun misalnya, jadi saking anehnya orang, sambil nunggu teman-temannya ngumpul untuk mabuk bareng, dia baca Quran dulu, misalnya begitu. Maka orang bicara baca Quran itu tidak merubah maksud keberangkatan untuk maksiat. Bukan saya dibaca Quran, masa nggak boleh jemaah qashar? Ya nggak boleh lah. Kayaknya menjadi maksud berangkatnya bukan baca Quran, maksud berangkatnya untuk maksiat. Hanya dia sempat sempatkan untuk taat, untuk amal soleh. Nah itu nggak berubah maksud. Demikian pula sebaliknya, berangkat safar ini untuk merawat ibu yang sedang sakit misalnya, berangkat naik kereta api, dia dapat rukhsah, jaraknya jauh, niatnya udah benar, apalagi berangkatnya sebelum sholat Jumat tadi, gugur kewajiban sholat Jumat, walaupun di perjalanan ada maksiat-maksiatnya juga. Kereta api, kenalan sama perempuan, malah ngobrol misalnya, kholwat misalnya, itu maksiat, tapi bukan menjadi maksud keberangkatan. Maka rukhsah atau keringanan tetap didapatkan. Wa kullu ma asqatal jama'ata, dan apapun yang menggugurkan perintah untuk berjamaah, yang dibahas kemarin, hujan lebat, kekhawatiran atas jiwa, atas kehormatan dan sebagainya, iku yusqitul jum'ata, menggugurkan kewajiban sholat Jumat juga. Kal maradi, seperti sakit, wa tamridi, dan merawat orang sakit. Sakit atau merawat orang sakit, dalam arti kalau dia
tinggalkan, gak ada yang merawat ini. Perlu apa-apa, hajat-hajat mendadak, gak ada yang menyiapkan, gak ada yang melayani. Kalau dia gak berangkat sholat Jumat karena itu, maka itu gak apa-apa juga. Atau diperkirakan dengan dia berangkat sholat Jumat, sakitnya makin parah, gak sembuh-sembuh. Tapi diingat ya, bahwa tamrid tadi, merawat orang sakit tadi, dia boleh tidak sholat Jumat kalau memang tidak ada yang menggantikannya. Memang hanya dia yang bisa. Nah, kalau di rumah sakit kan banyak perawat perempuan. Ya mereka aja yang nungguin pasien waktu sholat Jumat ini. Jangan ini diambil letterlek, kemudian semua perawat nggak sholat Jumat. Bukan tamrid ini. Ya tamrid ada lanjutannya. Kalau itu tamrid atau merawat orang sakit itu dengan catatan memang dialah yang harus mengerjakan, nggak ada yang gantiinnya. Kalau rumah sakit kan umum itu, karena perawat perempuan lebih banyak daripada laki-laki, maka jangan sampai itu jadi alasan untuk tidak hadir sholat Jumat. Bahwa lidah dan yang lain-lain itu, apa misalnya yang selain itu, selain hujan lebat, selain sakit, nungguin orang yang sakit parah. Nungguin orang yang sakit parah dikhawatirkan nanti pas masa gak ada yang nuntun, gak ada yang nemenin. Atau di situ ada preman yang nyegat di jalan, jalannya hanya itu, gak ada jalan lain dan mestinya hanya ke situ. Mau berangkat dipalakin dan kadang-kadang nyawa melayang. Nah, gimana kondisi begitu? Ya, udah gak ada sholat Jumat. Nah, ini pentingnya kita fikih ya, supaya kita bisa membedakan apa yang kita jawabkan ketika ada orang tanya atau kondisi tertentu orang kebingungan harus gimana, sehingga dengan ada fikih kita punya pedoman. Contoh ini tadi, antara rumahnya ke tempat sholat itu ada preman suka megah di situ. Ya, ada apa? Preman yang suka megah di situ. Dan udah banyak korbannya. Nah, ini gimana? Bahasanya jos, bahasanya wah seolah akhirat saja. Ya mungkin kita akan jawab, oh, udah berangkat aja, gimana Allah aja. Ya kalau mati gimana? Kan mati syahid. Karena dia berangkat sholat Jumat. Mati syahid ini dicari orang. Nah, hal-hal begini kan nggak semua orang mampu. Kenekatan sampai siap mati kan nggak semua orang mampu. Sehingga dalam fikih ini diatur bahwa kondisi begitu nggak sholat Jumat pun tidak apa-apa. Maka jangan kemudian kita memvonis gimana sih, masih mukmin nggak ini? Ada di tangan Allah, misalnya begitu. Yang penting kamu berangkat usia tadi, nggak kuat jadi munafik. Oh, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Nah, itu perlunya kita memahami ilmu fikih, sehingga menghadapi masalah itu nggak menurut perasaan. Kayaknya nggak boleh deh, kayaknya sih nggak apa-apa, kayaknya paling makruh, paling do. Lalu hukum Allah dipakai kira-kira paling menurut saya itu gimana itu hukum Allah itu? Nggak bisa begitu. Maka bersyukurlah kita punya ulama-ulama madhab yang sudah menyiapkan susunan kita fikih begitu rapi dan lengkap, kita tinggal pakai, tinggal ngamalkan. Nah, itu contohnya. Atau misalnya hartanya yang diambil, entah diambil dalam arti dia berangkat nanti dipalak, ya, atau dengan dia berangkat barangnya dicuri orang. Bisa dipahami? Ya? Jadi misalnya toko emas, misalnya ini penjaganya laki-laki semua, nggak ada perempuan yang jaga, ditutup juga susah, misalnya diberesin ribet, misalnya, pokoknya gitulah.
Nah, maka kalau dia menjaga harta yang khawatir dicuri, khawatir dirampok, lalu nggak sholat Jumat, jadi termasuk uzur. Kalau memang hartanya itu harta yang bernilai, contohnya ya tadi toko emas atau pakaian apa-apa, misalnya memang nggak bisa ditinggalkan, ditutup juga nggak bisa, keamanan nggak ada. Atau misalnya dia kalau berangkat salat Jumat karena dia punya utang, dikejar-kejar orang, bisa langsung ditangkap, dibawa ke pengadilan. Walaupun kenyataannya dia memang belum bayar, dia ini di posisi yang salah. Tapi kalau uzurnya kuat, bahwa dia memang nggak punya uang, penghasilan nggak ada, barang dijual nggak bisa, lalu terlambat membayar utang, dan kalau sholat Jumat dia akan dikejar-kejar, langsung ditangkap, langsung dibawa ke pengadilan misalnya, maka kondisi begitu itu pun dia nggak berangkat sholat Jumat nggak apa-apa. Nah, ini fikih begitu. Sangat menghargai sisi kemanusiaan. Asal pakai dasar semua. Atau dikhawatirkan kehormatannya yang hancur. Misalnya gimana? Di situ itu, di depan masjid itu ada teman-teman dia yang dari dulu suka ngeledekin. Sementara masjid nggak ada lain tempatnya, cuma di situ. Kalau dia datang pasti diledekin, jadi ada bulan-bulanan, dipermalukan, direndahkan, bahkan bisa difitnah yang enggak sehingga harga dirinya hancur, reputasinya hilang, nama baiknya nggak karuan. Kondisi begitu, dia nggak berangkat sholat Jumat nggak apa-apa. Kalau itu yakin ya, yakin betul atau zon yang kuat bahwa itu akan ada begitu nanti. Atau memang misalnya, namanya fikih kan betul-betul dilengkapi. Ini nggak ada di kitab ya, ini tulis aja. Atau misalnya jalan menuju tempat sholat Jumat itu penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemaksiatan. Dan biasanya kalau dalam itu pasti ke bawah, belok, minum minuman keras saja, nggak bisa enggak, karena ditodong, dipaksa untuk ikut minum, misalnya begitu. Apa ada begitu? Ya, itulah fikih, memberikan pengumpamaan permasalahan yang belum terjadi. Siapa tahu terjadi, sudah ada jawabannya. Ini ya, udur-udurnya dari diantaranya. Ini yang dijelaskan di beberapa kitab lain. Wal muqimu bi qaryatin, dan orang yang tinggal, yang penduduk di satu kampung, di satu desa. Nah, desa ini memang pas untuk kata-kata desa tempat kita ini, karena di desa ini nggak ada kesatuan kepolisian, sehingga dia nggak masuk balat. Kalau balat itu syaratnya ada, kan gimana atau kepolisian. Di kecamatan kan ada polsek, kalau desa kan nggak ada, maka dia nggak masuk balat. Dia maksudnya Korea aja desa. Orang yang tinggal satu desa, laisa fi arba'una kamiluna, tidak ada 40 orang laki-laki dengan syarat-syarat itu, apa yang harus dikerjakan? Nah, ini lanjutannya. Fa in kana bihaitsu nada rajulun, apabila ada mukim itu bihaitsu nada rajulun alis sauti bi tarafil balad jum'ata allati min jihatil qaryah. Ya, jadi orang yang mukim tadi berada di satu tempat, lalu ada satu orang muadzin lah katakan itu, satu orang yang suaranya lantang,
yang suaranya lantang di ujung kecamatan itu. Jadi kita tinggal satu desa terpencil. Nah, terpencilnya dengan kondisi seperti ini tadi. Kondisi apa? Ada orang adzan lah, katakan begitu, tanpa pengeras suara. Ini misalnya dia beradanya di ujung kecamatan. Melakukan adanya di ujung kecamatan. Ujung mana? Ujung yang dekat desa kita, dekat desanya Mukim. Bitarfi baladil jum'atil ladzi min jihatil qaryah. Wal asad wal yahu sakinatun. Suara nggak ada ribut-ribut, nggak ada rame-rame, nggak ada suara industri, kendaraan dan sebagainya, tenang gitu. Wal aswad wariyahu, dan angin sakinatun itu tenang. La sami'ahu musghin sahihus sam'i, tentulah akan mendengar adzan itu, mendengar suara orang yang alil sauti tadi. Siapa musghin? Seorang yang memang sengaja mendengarkan. Sahihus sam'i, yang sehat telinganya. Waqifun bi tarfil qaryatil alladhi min jihati baladil jum'ah. Dan posisi dia berdiri atau diam di ujung desa yang itu adalah arah dari kecamatan tadi. Yang ada sholat Jumat di situ. Jadi misalnya ini misalnya. Katakan ini adalah balad. Balad, kita kecamatan mudahnya. Nah, ini desa kita. Muadzin di sini, kita mendengar dari sini. Ya. Muadzin di sini kita mendengar dari sini. Dan yang mendengar itu orang yang sengaja ingin mendengar. Sengaja ingin mendengar, telinganya sehat, nggak ada suara ribut-ribut. Wa kami tafsirkan dari menjadi wal Jum'ah, berdiri di sini. Lazimatil Jum'atu kulla ahlil qaryah, maka wajib sholat Jumat atas semua penduduk desa, bukan hanya orang yang mendengar tadi. Kalau kondisinya sedekat itu dengan tempat diadakan sholat Jumat, maka mereka semua wajib sholat Jumat. Wa ilm yasma'. Nah, kalau ini mustami' di sini tadi di ujung desa ini enggak kedengaran suara orang yang teriak atau yang adzan di ujung kecamatan tadi, enggak kedengaran. Gimana? Fala talzamuhum, maka tidak wajib bagi mereka untuk sholat Jumat. Waman la talzamuhu, dan orang la talzamuhu yang tidak wajib baginya puasa Jumat. Idza hadara jami'a, kalau dia datang ke masjid jami'. Nah ini kita terutama Jawa Barat ini kan ngasih nama masjid jami' itu kan begitu ringannya. Kalau kalian misalnya masuk ke kampung-kampung, entah itu keluar entah silaturahim, itu akan kalian dapati masjid kecil, cuma 3 sof, satu sofnya cuma 5 orang misalnya. Pede aja di masjid jami. Kami juga nggak ngerti ya, mereka pahami masjid jami itu apa gitu. Betul asal tuh masjid jami. Masjid jami masjid untuk sholat Jumat. Zaman dulu diatur betul oleh pemerintah bagian keagamaan. Ini boleh mendirikan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya udah di sini aja. Itu masih diatur begitu. Nah, jadi orang-orang ini tadi yang tidak wajib sholat Jumat tadi, maksudnya gimana? Ini balad teman-teman mendirikan sholat Jumat, di Korea ini nggak ada. Di Korea ini nggak ada.
punya jarak ke barat. Jaraknya gimana? Dia teriak atau dia adzan dari sini nggak kedengaran. Maka ini nggak wajib semuanya. Semuanya nggak wajib salat Jumat satu kampung. Nah sebaliknya, bukan sebaliknya, ini orang yang nggak wajib salat Jumat ini, ya. Taruhlah di sini namanya Agus. Dia penduduk satu desa yang jauh sehingga ini teriak di sini nggak kedengeran. Berarti satu desa ini nggak wajib sholat Jumat. Tapi Pak Agus yang rumahnya kampung yang nggak kena kewajiban tadi, dia sudah berada di Masjid Jami. Nah dia nggak punya kewajiban. Lahul insiraf, boleh baginya untuk nggak ikut sholat Jumat, pergi aja. Wah saya kayaknya harus pergi belum ikut sholat Jumat. Wah itu gimana ya? Sebenarnya kita punya udzur. Udzurnya tadi desa itu nggak ada sholat Jumat, adanya di barat, di kecamatan. Sementara jaraknya jauh sehingga nggak kedengaran tadi. Maka kalaupun dia berada di Masjid Jami mendengar sholat Jumat tadi, maka lahul insiraf, boleh pergi. Jam 11 saya kayaknya pergi dulu lah ya. Ini kan saya mah nggak punya kewajiban sholat Jumat. Kamu saya mah terpencil. Walaupun saya lagi di sini itu maksudnya. Di kampung A itu terpencil sholat Jumat nggak ada. Mereka dianjurkan ke kecamatan, tapi ternyata kejauhan juga, dia dari sini nggak kedengaran. Dia sedang safar belanja ke kota, mampirlah ke Masjid Jami jam 10. Nah, ini gimana kalau begini? Itu kan udah Jumat, udah tiba waktu sholat harinya hari Jumat, dia mesti sholat Jumat, tapi dia termasuk orang yang tidak punya kewajiban sholat Jumat, ya, termasuk dia nggak wajib sholat Jumat. Maka gimana? Lahul insiraf, boleh dia pergi. Jam 10 berangkat aja pulang. Tidak apa-apa. Ilal marid alladhi yashukku 'alal intidhar. Kecuali banyak. Dah saya situ dulu. Di takrar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.